budaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan setiap harinya terus dan semangat belajar. Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menentukan pasangan asam basa Bronsted-Lowry. Halo sahabat kimia, kita telah membahas pengertian asam dan basa yang telah dikemukakan oleh Arrhenius. Pengertian tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan sifat asam dan basa dari banyak zat, seperti asam klorida, asam sulfat, dan natrium hidroksida. Namun, teori tersebut tidak menjelaskan mengapa asam seperti HCl dapat melepaskan ion H positif dalam air. Teori tersebut juga kurang baik menjelaskan sifat basa dari NH3. Selain itu, apakah sifat asam basa hanya terbatas dalam pelarut air? Banyak reaksi yang bersuasana asam basa terjadi dalam pelarut bukan air, misalnya dalam alkohol, atau bahkan tanpa pelarut. Nah, untuk menjelaskan berbagai reaksi asam basa tersebut diperlukan teori yang lebih luas. Teori tersebut diantaranya adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Halo pelajar cerdas, mari kita lihat pengertian asam dan basa menurut Bronsted dan Lowry. Namun sebelumnya, seperti telah kita ketahui bahwa pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted dan Thomson M. Lowry dalam waktu yang bersamaan walaupun bekerja sendiri-sendiri mengajukan konsep asam basa berdasarkan pemindahan proton atau H positif. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor atau pemberi proton, sedangkan basa adalah akseptor atau penerima proton. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. H2O ditambah NH3 menghasilkan NH4 positif tambah OH negatif. Di sini H2O bertindak sebagai asam, sedangkan NH3 bertindak sebagai basa. Kemudian yang kedua, NH4 positif tambah H2O menghasilkan NH3 tambah H3O positif. Dari sini kita lihat bahwa NH4 positif bertindak sebagai asam dan H2O bertindak sebagai basa. Nah, pada contoh tersebut terlihat bahwa air dapat bersifat sebagai asam atau donor proton dan juga dapat bersifat sebagai basa atau akseptor proton. Nah, zat atau spesies seperti itu bersifat amfiprotik. Bagaimana sahabat kimia? Dari konsep asam basa Bronsted-Lowry ini ternyata lebih luas daripada konsep asam basa Arrhenius karena dua hal berikut. Yang pertama, konsep asam basa dari Bronsted-Lowry tidak terbatas dalam pelarut air, tetapi juga menjelaskan reaksi asam basa dalam pelarut lain atau bahkan reaksi tanpa pelarut. Yang kedua, asam dan basa dari Bronsted-Lowry tidak hanya berupa molekul, tetapi dapat juga berupa kation atau anion. Baik sahabat kimia, berikut penjelasan tentang pasangan asam dan basa konjugasi. Setelah melepas satu proton, suatu asam akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi dari asam tersebut. Spesies tersebut adalah suatu basa karena dapat menyerap proton dan membentuk kembali asam semula. Seperti reaksi yang kita lihat, asam menghasilkan basa konjugasi tambah ion H positif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Reaksi pertama,
asam klorida HCl bertindak sebagai asam, melepaskan ion H positif dan membentuk Cl negatif sebagai basa konjugasi dari HCl. Kemudian reaksi yang kedua, NH3 yang bertindak sebagai asam, melepaskan ion H positif kemudian membentuk NH2 negatif yang bertindak sebagai basa konjugasi dari asam NH3. Demikian juga dengan suatu basa. Setelah menyerap satu proton, akan membentuk suatu spesies yang disebut asam konjugasi dari basa tersebut. Seperti reaksi yang kita lihat, ya, basa tambah H positif menghasilkan asam konjugasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. NH3 yang bertindak sebagai basa, kemudian menyerap proton H positif, membentuk NH4 positif yang bertindak sebagai asam konjugasi dari basa NH3. Kemudian reaksi yang kedua, H2O sebagai basa, menyerap proton H positif, kemudian membentuk suatu spesies H3O positif yang bertindak sebagai asam konjugasi dari H2O. Halo sahabat kimia, tentunya kalian sudah mulai paham tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, untuk lebih memahami lagi, perlu kalian ingat poin-poin berikut ini. Yang pertama, suatu asam hanya melepas proton jika ada basa yang menyerap proton tersebut. Yang kedua, pada suatu reaksi asam basa Bronsted-Lowry, asam berubah menjadi basa konjugasinya, sedangkan basa berubah menjadi asam konjugasinya. Jadi, pada reaksi asam basa Bronsted-Lowry terdapat dua pasangan asam basa konjugasi. Yuk sahabat kimia, saatnya kita melihat bagaimana pembahasan soal tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Soal pertama, tentukan pasangan asam basa konjugasi dalam reaksi asam basa berikut. Asam asetat CH3COOH tambah molekul air H2O menghasilkan ion asetat CH3COO negatif tambah ion hidronium H3O positif. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah bagaimana syarat menyelesaikan soal pasangan asam basa konjugasi. Syarat yang pertama adalah mirip. Yang kedua, selisihannya sama dengan 1. Ketika kita melihat soal tersebut, maka CH3COOH dan CH3CO negatif ini adalah mirip dan selisihannya sama dengan 1. Maka boleh kita pasangkan. Kemudian H2O dan H3O positif mirip dan selisihannya sama dengan 1, berarti boleh kita pasangkan. Nah, bagaimana cara menentukan yang mana asam, yang mana basa konjugasi ataupun basa dan asam konjugasi? Maka sebelumnya sudah kita ketahui bersama bahwa asam Bronsted-Lowry adalah donor proton, pemberi proton. Berarti dalam artian asam Bronsted-Lowry ini memiliki kelebihan H. Sedangkan basa Bronsted-Lowry adalah akseptor atau menerima proton. Berarti boleh dikatakan bahwa basa Bronsted-Lowry memiliki H yang kurang. Nah, oleh karenanya ketika kita melihat CH3COOH dan CH3CO negatif, maka CH3COOH bertindak sebagai asam, sedangkan CH3CO negatif bertindak sebagai basa konjugasi. Sedangkan H2O dan H3O positif, maka H2O bertindak sebagai basa, sedangkan H3O positif bertindak sebagai asam konjugasi.
Baiklah sahabat kimia, semoga dengan penjelasan tadi kita semua dapat memahami terkait teori asam basa Bronsted-Lowry. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Yastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.